Tawurans, talk with us, other humans. Halo, perkenalkan nama aku Dewa Ayu Putrita Salonika. Aku adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro. Halo, nama aku Jess Angel, aku dari Divisi Humas dan aku adalah mahasiswi jurusan Sastra Jepang. Kenalkan, nama aku Talita Kristiana Tias. Aku biasa dipanggil Dea. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi sekaligus anggota dari Radio Saradia. Halo semua, perkenalkan aku Aldora Devi Salsabila dari Divisi Desain di Radio Swaradia. Arti kegagalan buatku adalah suatu proses yang wajib banget kita lalui. Karena melalui proses tersebut kita dapat bangkit, kita juga dapat berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi. Arti kegagalan buat aku mungkin seperti pendapat kebanyakan orang ya, kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dan itu dalam bahasa Inggris artinya fail and major. Jadi menurut sudut pandangku, kegagalan itu bisa membuat kita menjadi lebih dewasa. Karena kegagalan sendiri itu ngasih pelajaran buat hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Kegagalan menurutku adalah kegagalan yang bukan berarti akhir dari segalanya, tapi itu adalah sebuah proses keberhasilan yang tertunda. Kegagalan juga bisa berarti kesempatan kedua untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Kalau penting, alasannya kenapa? Penting banget. Kenapa? Karena itu adalah proses di mana kita tuh bisa bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Di situ kita juga dapat merasakan banyak hal. Kita dapat gimana cara kita merespon masalah, cara gimana kita merespon kegagalan, cara kita mengikhlaskan sesuatu hal yang awalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Jadi itu wajib kita lalui. Dan kenapa gitu ya? Karena biar kita tuh terus bertumbuh, terus jadi grow, orang yang terus dewasa dan bisa menghasilkan yang terbaik dari kegagalan itu. Karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Menurut aku penting karena kegagalan itu wajar. Setiap orang pasti mengalami kegagalan. Nggak ada yang nggak pernah mengalami kegagalan. Karena ketika kita mengalami kegagalan, kita tuh bisa jadi reminder biar kita tuh usaha lebih baik lagi, kita usaha lebih keras lagi dan jadi pelajaran supaya gimana sih kita berusaha biar nggak gagal lagi gitu. Menurutku gagal itu penting karena kalau kita nggak gagal menghadapi kalau kita gagal menghadapi sesuatu, kita akan terus berusaha untuk mencapai sesuatu itu, dan maka disitulah akan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Juga kegagalan bisa menjadi pertanda atau isyarat bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dengan semakin cepat kita menemukan kegagalan tersebut, semakin cepat pula kita akan mencapai kesuksesan itu. Menurutku kegagalan itu penting banget untuk dijadikan pembelajaran kita ke depannya. Karena dari kegagalan yang kita alami, kita bisa mengetahui dan paham kesalahan apa yang kita lakukan dan bisa kita perbaiki ke depannya, dan juga kita bisa memahami apa yang harus juga kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Pengalaman gagal yang paling membekas, mungkin kegagalan dalam meraih cita-cita karena keterbatasan yang aku alami. Pengalaman gagal yang paling membekas itu pas aku SMA. Aku ngerjain soal yang begitu susah dan pas hasilnya keluar, itu nilainya nggak sesuai harapan. Terus aku merasa aku tuh harus bisa nilainya bagus dan belajar untuk menghadapinya dengan berusaha dan belajar sungguh-sungguh. Itu poin pentingnya. Dan pas ulangan selanjutnya aku dapat nilai yang sesuai harapanku. Pengalaman gagal yang paling membekas adalah banyak sih sebenarnya pengalaman gagal yang pernah aku lalui, tapi dan banyaknya membekas juga. Cuman yang terakhir itu adalah mungkin gagal SNMPTN gitu, jalur undangan. Itu suatu hal yang menurut aku bikin aku sedih gitu ya, karena aku sudah melakukan usahaku gitu ya, melakukan strategiku, bahkan aku juga sudah memikirkan hal itu matang-matang gitu ya, namun
ternyata gitu yang terjadi itu tidak sesuai ekspektasi. Aku pengalaman gagalku sih dulu waktu SMP, aku itu les sampai malam, tapi ternyata sistem pendaftaran untuk siswa baru di SMA Negeri Semarang itu berubah. Jadi aku bisa memandang kegagalan itu dari sisi positif ya teman-teman. Jadi aku bersyukur diterima di SMK yang bisa menggali kompetensi yang ada di dalam diriku. Lalu yang kelima, bagaimana kamu menghadapi kegagalan di hidupmu? Aku menganggap kegagalan itu is okay untuk sedih, karena ya wajar ya, gimana maksudnya rasanya kalau gagal itu pasti kecewa karena kita nggak bisa lancar. Tapi kalau kita stuck melihat di sisi negatifnya aja, kita nggak akan bisa bangkit. Jadi aku memandang kegagalan itu juga dari sisi positif. Aku melihat kegagalan itu dua, reminder sama experience. Kalau reminder kita diingetin kalau kita juga harus lebih semangat lagi. Kalau experience kita jadi punya pengalaman gimana sih biar besok lanjutnya tuh kita nggak gagal lagi. Dan menurut aku kegagalan itu nggak semuanya negatif teman-teman, karena kadang Tuhan itu kasih kegagalan hidup kita supaya kita terselamatkan dari hal-hal buruk. Jadi always bersyukur karena life must go on, jadi nggak boleh stuck di satu kegagalan. Kesempatan di hidup kita tuh masih banyak banget. Jadi kalau mengalami kegagalan, sedih cukup seminggu atau 1 hari, habis itu kita move on. Oke, jangan lupa move on. Aku belajar dan memahami kalau mungkin memang apa yang udah aku perjuangin dari dulu itu bukanlah jalan yang harus aku jalani di kehidupan ini. Jadi aku memilih untuk mengambil jalan dan pilihan lain. Terus berusaha sebisaku sampai aku bisa dengan usahaku sendiri. Jangan takut dan malu untuk menghadapi kegagalan, dan jangan buat kegagalan menjadi fokus pribadi yang melemahkan, dan jangan takut untuk mencoba kembali. Mengakui apa yang jadi perasaanku gitu ya. Kalau semisal aku merasakan sedih, ya aku akui gitu ya. Kalau aku tuh sedih, aku akui kalau semisal aku merasa bahwa diriku tuh gagal gitu. Tapi setelah diakui, nah nggak perlu berlama-lama berlarut-larut dari kesedihan itu, tapi langsung mau bangkit untuk nunjukin bahwa aku tuh nggak stuck di sini ya, aku nggak stuck dalam kesedihanku, tapi aku mau bangkit jadi pribadi yang lebih baik. Dan ini bukan satu-satunya jalan aku menuju kesuksesan. Aku akan buktikan kalau banyak banget jalan menuju aku tuh sukses. Pesan kamu buat orang-orang di luar sana yang berusaha bangkit dari kegagalan. Pesan aku buat orang-orang yang sekarang lagi menghadapi kegagalan adalah it's okay, akui aja kegagalan itu gitu ya. Jangan terus-terusan menutupi kegagalanmu, kesedihanmu dengan ngomong nggak apa-apa gitu ya. Itu akan merusak gitu ya, atau itu akan bikin kamu tuh makin down dan makin nggak jujur gitu sama perasaan yang kamu alami. Akui aja gitu kalau semisal kamu lagi sedih, akui aja kalau semisal kamu lagi gagal, tapi itu cukup sebentar aja karena dunia itu terus berjalan dan waktu itu cuma datang sekali. Jadi jangan habisin waktu kamu itu untuk menangisi kegagalan yang kamu miliki. Terus bangkit dan buktiin sama mereka semua bahwa kamu itu bisa, dan kalau kamu itu adalah orang yang terus mau bertumbuh. Jadi jangan berlarut dalam kesedihan, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan kayak gitu. Berusaha bangkit dari kegagalan untuk tetap semangat, jangan menyerah. Kalau merasa gagal, jangan salahkan diri sendiri. Kalau mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu hal, tanyakan teman terdekatmu, karena nggak ada yang instan di dunia ini. Semua pasti bakal gagal dan mengalaminya. Maka dari itu, berusahalah sampai sukses dengan caramu sendiri. Kalau kalian pasti bakal bisa menghadapi kegagalan tersebut, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Pesan aku, it's okay untuk sedih, it's okay untuk merasa nggak baik-baik aja, karena itu wajar. Tapi jangan biarin diri kamu stuck di kegagalan, karena masih ada banyak kesempatan yang bisa kamu coba dan kamu usahakan. So good luck.
bagi teman-teman di luar sana yang sedang berusaha bangkit dari kegagalan, ingat kalau kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan jika kalian gagal dalam satu cara untuk mencapai tujuan, jangan menyerah, karena di luar sana tuh masih banyak banget cara dan kesempatan yang bisa kalian coba untuk meraih tujuan kalian. So, keep fighting and never give up.